Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi bid daruni amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab usul fiqh, yaitu kitab Ghayatul Wusul yang menjadi karya Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansori, di mana kitab ini merupakan syarah daripada Lubul Usul. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna likulli ilmin, akan bahwasanya setiap ilmu, mabadi'a, ada prinsip-prinsip dasar, wa maudu'an, dan ada objek, ada judul yang dikaji, wa masailah, dan ada proposition yang berupa sesuatu yang dicari atau masalah-masalah. Artinya bahwa ketahuilah akan sesungguhnya setiap ilmu yang dikaji oleh seseorang itu, apapun ilmunya, ya, mau ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu tafsir, ilmu balaghah, atau bahkan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fisika, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Bahwa ketahuilah bahwa pada dasarnya setiap kajian, pada setiap ilmu pengetahuan itu ada prinsip yang namanya mabadi'ah, ada prinsip dasar. Jadi pada dasarnya pada setiap kajian sebuah ilmu itu ada prinsip-prinsip dasar yang harus Anda ketahui. Satu misal ketika Anda mempelajari tentang ilmu nahwu, ya, satu misal ilmu nahwu, bahwa tentu Anda harus mengerti apa itu prinsip-prinsip dasar yang ada pada ilmu nahwu itu sendiri. Ketika Anda mempelajari ilmu balaghah, ilmu mantek, maka tentu yang Anda ketahui dari kajian dari sebuah keilmuan itu harus mengetahui lebih dulu tentang mabadi atau prinsip-prinsip dasar dari sebuah pengetahuan yang Anda kaji atau ilmu yang Anda kaji. Sehingga ketika Anda mengerti pada setiap ilmu yang Anda sedang kaji itu, ya, maka Anda akan bisa memahami, ya, satu persatu daripada kajian yang ada di dalam sebuah ilmu itu. Gak bisa orang kemudian membaca sebuah narasi atau lafadz atau kata-kata tanpa mengetahui mabadi, prinsip-prinsip dasar daripada ilmu. Dan saya yakin Anda akan gagal ketika Anda mengkaji sebuah ilmu, Anda tidak mengerti tentang prinsip-prinsip dasar yang ada pada ilmu yang Anda kaji tersebut. Yang kedua adalah wa maudu'an. Anda harus juga memahami tentang maudhu. Maudhu itu adalah judul sesuatu yang menjadi inti pembahasan itu apa, ya. Tanpa judul juga, bahwa Anda juga akan kesulitan untuk menyimpulkan atau untuk memasuki sebuah kajian yang membuat Anda nyaman kalau Anda tidak juga mengetahui apa yang disebut dengan maudhu. Tentu bahwa pada setiap ilmu, seseorang yang mengkaji itu wa masailah, dan harus juga ada masalah-masalah. Ada semacam latar belakang penulisan, ada problematika yang juga harus diketahui dari setiap ilmu yang Anda sedang kaji itu. 3 komponen inilah kalau Anda betul-betul menguasai, maka Anda akan memperoleh apa pemahaman secara kafah dari sebuah ilmu yang Anda kaji. Nah ini, ya, makanya wa'lam, ketahuilah, anna likulli ilmin,
akan bahwasanya setiap ilmu itu mabadi ada prinsip-prinsip. Tanpa mengetahui prinsip, tanpa mengetahui maudhu, judul, wa masail dan problematika, maka sulit Anda untuk memperoleh ilmu secara kafah dari kajian ilmu yang Anda sedang teliti. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita perhatikan apa sih mabadi itu. Yang dimaksud mabadi itu apa? Famabadi'uhu, maka adapun prinsip-prinsip dasar dari ilmu. Ini definisi dari istilah mabadi. Mabadi atau prinsip dasar daripada ilmu adalah sesuatu yatawaqqafu yang bergantung alaihi atas apa al-maksudu yang dimaksud bidzati dengan zat. Jadi di dalam kajian atau istilah mabadi, prinsip-prinsip dari sebuah ilmu apapun itu, bahwa seseorang itu harus mengenali lebih dulu ya, kajian tentang mabadi, istilah mabadi. Bahwa yang dimaksudkan mabadi adalah sesuatu yang yatawaqqafu alaihil maksud, akan bergantung ya, alaihi atas apa al maksudu, apa yang bermaksud dengan bidzati dengan zat. Jadi mabadi itu adalah sesuatu yang tergantung ya terhadap apa yang dimaksud dengan zat. Satu misal kita mengkaji tentang ilmu nahwu, maka sesungguhnya kita harus mengetahui apa sih hakikat nahwu itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan zat itu adalah sebuah kulliyah, jadi lafzul kulliyah alladzi dalalatu maknahu ilal haqiqah. Jadi yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang yang mengkaji ya terhadap sebuah ilmu apapun itu, sebagaimana saya katakan, entah ilmu usul fiqh, ilmu balaghah, ilmu nahwu, shorof, maka dia harus mengerti lebih dulu apa hakikat ya, eksistensi daripada ilmu nahwu itu sendiri. Karena kajiannya adalah ilmu usul fiqh, maka apa ya yang dimasukkan dengan usul fiqh? Jadi harus mengetahui lebih dulu terhadap eksistensi atau zat, hakikat makna dari kajian ilmu yang akan dibahas. Jadi tergantung itu. Bagaimana akan bisa ya mengetahui lebih lanjut atau memperdalam sebuah kajian keilmuan, satu misal ilmu nahwu, kalau kita tidak mengerti apa sih hakikat nahwu itu sendiri. Maka penting untuk mengetahui hakikat. Jadi apa yang dimaksud dengan zat itu artinya bahwa di dalam kajian mabadi ini kita harus, seorang yang mengkaji sebuah ilmu itu harus mengenali atau mengetahui lebih dulu terhadap prinsip-prinsip dasarnya atau yang disebut dengan hakikat makna dan pengertian min ta'rifihi ya ini. Jadi yang dimaksud dengan zat itu adalah al-maksudu bidzati, yang dimaksud dengan zat itu adalah min ta'rifi, definisi akan ilmu, wa ta'rifi aqsamihi, dan mengerti definisi akan bagian-bagian ilmu. Saya istilahkan lebih mudah biar dipahami. Ketika kita mengkaji ilmu nahwu satu misal, kita harus memahami apa sih nahwu itu. Ketika sudah mengetahui definisi akan nahwu, tentu di dalam nahwu itu ada banyak pembahasan. Ada banyak pembahasan-pembahasan. Ada nau, ada fasal-fasal di dalam nahwu itu. Ya. Di dalam fasal-fasal nahwu itu ada yang disebut dengan fasal asmaul mansubat, isim-isim yang dinasabkan. Ya. Di antara isim-isim yang dinasabkan itu ada maf'ul bi, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajlih. Nah dari situ kita harus mengenali, ketika tidak sudah mengetahui apa sih eksistensi pengertian daripada nahwu, dan kemudian kita masuk ke ranah fasal-fasalnya, yaitu wa ta'rifi aqsamihi, mengerti definisi akan pembagian-pembagian daripada kajian ilmu nahwu tadi. Ada asmaul mansubat yang terdiri itu dari maf'ul bi, maf'ul fi,
maf'ul li ajlih. Nah, seperti halnya bahwa karena di sini adalah kajiannya ilmu usul fiqh, maka kita juga harus mengerti pembagian-pembagian terhadap ilmu usul fiqh itu apa. Kalau dalam ilmu mantek itu ada istilah bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua, ada ilmu tasawur dan ada tasdiki, seperti itu halnya. Wa faidatihi, dan faidah daripada ilmu. Tentu, nah ini yang dimaksudkan bahwa di dalam mabadi itu yang dikaji adalah tentang ta'rif. Ya, ta'rif, pendefinisian. Tentu seseorang di dalam mendefinisikan dari sesuatu atau konsep itu namanya tasawur. Ya, ketika kita bicara tentang apa sih sholat itu, ya sholat ya. Tentu gambaran itu kalimat atau lafaz sholat itu akhirnya begitu ada orang mengatakan apakah sholat itu, maka tergambar dalam benak kita itu adalah sholat. Itulah yang disebut dengan konsep yang ada dalam pikiran. Konsep yang ada dalam pikiran itu dalam ilmu mantek disebut tasawur. Ya, tasawur. Artinya bahwa tasawur itu adalah satu pemahaman, ya, idroku pengetahuan tentang idroku hakoikol lah ini. Idroku hakoikol afrodi. Itu yang disebut tasawur, mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang hakikat sebenarnya dari satuan-satuan lafaz. Ketika kita bicara buku, maka yang tergambar adalah buku. Gambaran tentang buku itulah yang disebut dengan tasawur. Artinya bahwa di dalam ta'rif itu, ya, ta'rif itu adalah sebuah tasawur, ya, tasawur dari pada ilmu. Wama, dan sesuatu yustamatu yang dijadikan dalil atau dasar minhu dari ma. Wawa, adapun ma yustamatu guna di sini yaitu ilmu kalami, ilmu kalam. Artinya bahwa di dalam kajian mabadi ini, ya, yang dijelaskan, yang ada di situ, di samping di dalam kajian sebuah ilmu itu seseorang harus mengetahui lebih dulu prinsip dasar ilmu adalah ta'rifnya, definisinya. Dari situ kemudian pembagian-pembagian, ya, pembagian tentang ta'rif yang ada di dalam pasal-pasal pada kajian ilmu itu serta faidahnya. Dan juga mengetahui tentang dalil yang digunakan, ya. Dalil-dalil apa, ya. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dalil atau dasar di sini itu adalah ilmu kalam. Yaitu ilmu kalam adalah ilmu tauhid yang menjadi sumber ilmu utama atau yang disebut dengan sumber secara secara kuliah dari semua ilmu. Itu harus mengekor atau merujuk kepada ilmu tauhid, ya, ilmu kalam, ya, dimana artinya bahwa ilmu kalam itu adalah bahwa seluruh ilmu itu bersumber dari kalamullah. Dari dalil-dalil itu, ya, dalil-dalil, ya, maksudnya dalil yang dijadikan argumentasi mulai di Al-Quran, hadisnya maupun ijma' qiyasnya itu adalah harus bersifat ijmaliyah. Nah, ijmaliyahnya itu bersumber dari apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi litawaqqufi adillatil ahkam, ya, ila ta'rifi, ya, gitu loh. Jadi tergantungnya, artinya bergantung dalil-dalil hukum yang berupa apa tadi? Al-Qur'an, hadis, ya, ijma' qiyas itu bergantung kepada apa? Ilmu kalam. Ilmu tauhidnya, ya, bahwa kita nyadari bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan kalamullah, ya, wal arabiyati, dan berbahasa Arab, wal ahkami,
serta mengetahui ya tidak hanya ilmu kalam tapi hukum-hukum. Yang dimaksudkan hukum adalah isbatu syai'in, yaitu menetapkan sesuatu. Aitasawwuriha artinya maksudnya adalah menggambarkan terhadap hukum-hukum. Bisa menggambarkan, satu misal bicara zakat, maka punya konsep dalam pikiran tentang zakat. Nah, karena di dalam zakat itu termasuk bagian daripada hukum, ya, ketetapan hukum. Jadi punya gambaran. Ketika bicara sholat, zakat, waris, itu sudah ada gambaran hukum tentang itu. Itu yang dimaksudkan bahwa ada pengetahuan hukum-hukum, ketetapan hukum. Sudah tergambar tentang hukum-hukum itu sendiri. Ada gambaran, ada konsep yang ada di dalam benak pikiran. Ya. Wa maudhu'uhu, maka adapun judul dari ilmu atau objek yang dikaji. Ai maksudnya adalah sesuatu. Ai maksudnya adalah sesuatu yubahasu yang dicari. Yang dicari, yang dibahas fi dzalikal ilmi, pada ilmu itu. Apa yang dicari? Apa yang dibahas dari kajian ilmu itu? Karena ini terkait dengan ilmu usul fiqh. Tentu apa? Ya. Yang akan dicari biar nanti bisa mengisbatul hukmi, bisa menetapkan sebuah hukum. Ya. Di dalam pembahasan maudhu ini yang dicari adalah ilmu tentang an-awaridhi dzatiyah, tentang sifat-sifatnya sesuatu al-dzatiyah yang bersifat dzatiyah. Bahwa awarid itu adalah, kalau dalam bahasa manteknya adalah, awarid adalah lafdzun kuliyah, ya, alladzi maknahu dalalatan ala sifati ghairi haqiqatin. Jadi lafadz yang menunjukkan kuliah secara keseluruhan, yang mana dalalah maknanya itu, ya, yang mana maknanya menunjukkan sifat yang tidak hakiki. Artinya awarid itu yang datang, kadang hilang, ya. Ya, az-dzatiyah yang bersifat dzati. Nah, tentu Anda ingin penjelasan dalam hal ini, ya. Bahwa yang dicari di dalam kajian ilmu usul fiqh ini adalah tentang sifat-sifat yang melekat pada zat. Sifat yang melekat pada zat itu apa maknanya? Artinya contohnya begini, bahwa yang namanya dalil fikih itu, ya, dalil fikih itu kan Quran, hadis, ijma, ya, qiyas termasuk. Nah, di situ kita ketika bicara masalah zat itu adalah lafdzun kulliyah alladzi maknahu dalalatan ala haqiqah. Itu namanya zat. Jadi hakikatnya, bicara zatnya, bicara bendanya. Satu misal ketika bicara dalil fikih, ya, dalil fikih yang pertama adalah Quran. Ketika kita melihat teks Al-Quran, ya, nah itu namanya zat. Jadi teks Al-Quran itu namanya zat. Di situ ada sifat apa yang datang pada zat itu? Itu namanya an-awarihi dzatiyah. Jadi adanya sifat-sifat, ya, yang melekat pada zat. Ada apa dengan satu misal contoh aqimus sholah? Lafadz aqimus sholah yang ada pada zatnya ayat itu ada apa yang datang? Aqimus sholah, yaitu dirikanlah sholat. Ketika bicara dirikanlah, di mana dalalahnya adalah amar, ya, perintah di situ. Oh, berarti di situ itu ada sifat yang datang pada zatnya ayat itu adalah ada sifat perintah. Itu yang disebut dengan awaridud dzatiyah. Jadi ada perintah, ada amar. Dan kalau dilihat umpamanya dalam kalimat yang lain, satu misal, bahwa kalimat ini pada zat ayat ini menunjukkan am atau khos. Dari dalil fikihnya itu loh. Nah ini maudhu, ya, objek yang dikaji dalam usul fiqh itu, ya, ini yang dicari adalah sifat-sifat yang datang pada zatnya
daripada dalil-dalil fikih. Ya, ka'adillatil fikih, seperti dalil-dalil fikih huna di sini. Wa masailuhu, dan adapun masailnya ilmu usul fiqh. Ma adalah sesuatu yutlabu, yang dituntut atau yang dicari di situ, nisbata mahmulatin, akan korelasi atau keterkaitan, yaitu mahmulanya ila maudhi'ihi, kepada maudhu'nya. Dan ini juga satu persoalan, ya. Masail adalah sesuatu yang dicari di situ adalah korelasi, hubungan, proposition namanya, hubungan antara al-mahkum bi dengan mahkum alaih. Adakah keterkaitan apa yang dilakukan oleh mukallaf dengan mukallaf itu sendiri? Ya. Satu misal, adakah hubungan bahwa mengerjakan sholat ini adalah wajib, sementara ya, wajibnya sholat itu dibebankan kepada mukallaf, kok kemudian dilakukan oleh anak-anak, satu misal. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak, berarti antara mahmulah, antara mahkum bi dengan mahkum alaihnya itu tidak ada korelasi. Karena yang dikenai beban hukum itu untuk melaksanakan sholat itu adalah mukallaf. Nah, itu seperti itu kalimatnya itu. Nah, itu yang disebut dalam istilah ilmu mantek, yang disebut dengan proposition. Satu bentuk, ya, ungkapan yang mana di situ terdiri antara maudhu' dan mahmul. Kalau dalam bahasa nahwu itu, kalau ada mubtada maka ada khobar. Kalau dalam balaghah itu, kalau ada musnad, ada musnad ilaih. Kalau dalam bahasa mantek, yaitu kalau ada maudhu', ada mahmul. Satu misal bahwa an-niyatu wajibun, ya, itu adalah satu keterkaitan, namanya itu nisbah mahmulah ila maudhi'i. Itu yang dicari, ya. Masailnya itu di situ, masailnya. Problem-problemnya, adakah keterkaitan teks-teks yang ada di dalam apa? Dalam satuan-satuan kalimat, dalam satuan-satuan lafaz itu ada hubungannya, ya. Apa enggak? Ada maudhu', ya. Apa tidak ada? Atau hanya maudhu' toh, tidak ada mahmulah? Atau ada mahmulah, tidak ada maudhu'? Jadi kalimat ini satu rangkaian narasinya, atau apa namanya, atau yang disebut dengan diksinya, propositionnya itu terdiri dari maudhu' dan mahmulah, terdiri dari yaitu mubtada dan khobar. Baru ini nanti akan dilihat, baru ini bisa akan menjadi apa yang disebut dengan kalimatut tasdik, ya, bukan lagi tasawur tapi sudah menjadi tasdik. Dan inilah yang akhirnya menjadi sebuah hukum. Jadi ini yang nanti yang disebut dengan hukum, ya seperti ini, akan melahirkan hukum itu dari proposition antara maudhu' dan mahmul, yang kemudian akan melahirkan sebuah hukum yang disebut dengan hukum fikih. Fi dzalikal ilmi, yaitu pada ilmu. Ilmina, seperti pengetahuan kita. Guna di sini tentang bi annal amro, sesungguhnya amar itu lil wujubi, menunjukkan hukum wajib. Inilah yang disebut dengan nisbatul mahmul wal maudhu'. Jadi ada keterkaitan hubungan antara mahmul dan maudhu'. Ada keterkaitan hubungan antara mahkum alaih dengan mahkum bih. Sehingga ini menjadi sebuah hukum. Dalam istilah ilmu balaghah disebut qadhiyah. Qadhiyah yang sudah menjadi qadhiyah tasdik ini, ya. Qadhiyah tasdik. Jadi kalau dibuat semacam rumus bahwa isbatul amri, penetapan suatu perintah itu artinya wajibun, bermakna wajib.
Jadi kalau dibuat sebuah qadhiyah proposition yang terdiri dari maudhu' dan mahmul, bahwa al-amru wajibun, bahwa hukum yang menetapkan perintah itu artinya adalah wajib. Hakikatan, pada hakikatnya. Begitu juga contoh wan nahya litahrimi. Wan nahya dan adapun larangan itu litahrimi menunjukkan hukum haram. Kadzalika, seperti itulah yang dimaksudkan dengan apa? Yang dimaksudkan dengan nisbata, ya, nisbata mahmulatin ila maudhi. Jadi ada keterkaitan antara mukallaf, antara mahkum alaih dengan mahkum bih, ya, ada keterkaitan hubungan yang dilakukan oleh orang mukallaf, ya, apa yang dilakukan oleh orang mukallaf, ya, terkait dengan mukallaf itu sendiri, ya. Wal fikhu, maka adapun fikih, apa sih fikih itu? Wal fikhu, adapun fikih itu ilmun sebuah pengetahuan bihukmin, akan hukum. Jadi yang dimaksudkan fikih adalah pengetahuan tentang hukum, itulah fikih. Ai apa? Ai binisbatin tamatin, maksudnya dengan yang namanya hukum itu adalah keterkaitan antara maudhu' dan mahmul, yang disebut dengan istilah nisbatin tamah. Ada keterkaitan yang sempurna, ada nisbah yang tam. Fal ilmu, maka adapun mengetahui, biar dengan tasdik, dengan nisbatut tam, itu tasdikun, merupakan tasdik. Kemudian apa sih tasdik itu, kan begitu? Ya, tasdik itu adalah perpaduan antara tasawur satu dengan tasawur yang lain. Itu nanti akan membentuk yaitu rumus yang namanya tasdik. Seperti an-naru, api. Ya, hadan naru, ini api, ya. Terus kemudian lafadz yang satunya adalah muhriqatun, satu misal, yang membakar. Ketika tasawur satu digabung dengan tasawur yang satunya, yang disebut dengan istilahnya nisbatut tam, itulah yang disebut dengan nisbatut tam, yaitu perpaduan bergabungnya antara maudhu' dengan mahmulah, yang kemudian akan melahirkan tasdik. Jadi tasdik adalah sesuatu yang lahir, yang muncul dari sebuah proposition, dari qadhiyah. Ya. Itu fala ilmu, maka adapun mengetahui, biha dengan nisbatut tam, ya, tasdiku, ya, biha fala ilmu, maka adapun mengetahui, biha dengan nisbatut tam, itu tasdikun, merupakan tasdik. Kenapa? Bita'alluqiyah ini. Karena ada keterkaitan hubungan antara antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ada keterkaitan antara nisbatut tam yang disebut dengan maudhu' dan mahmulah. Ya. Satu tasawur dengan tasawur yang lain, ya. Sehingga melahirkan tasdik ini. La tasawwuruha, bukan, ya, pengetahuan, artinya bahwa fikih itu adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang nisbatut tam, itu fikih. Ya, nisbatut tam. Fikih itu yaitu fikih. Ya, hukum, ya. Jadi ilmu tentang hukum. Jadi fala ilmu, maka adapun mengetahui, biha dengan nisbatut tam, itu tasdikun, namanya tasdik, bita'alluqiyah, karena ada keterkaitan antara maudhu' dengan mahmulah, yang akan melahirkan yang melahirkan hukum. Jadi hukum itu adalah tasdik, begitu loh. La tasawwuruha, bukan tasawur, bukan gambaran, ya, yang masih ada di benak, ya, bukan gambaran daripada nisbatut tam, bukan.
bukan gambaran daripada nisbatut tam. Maka itu kalau bicara li'annahu karena sesungguhnya tasawur itu mimma badi'i usulil fikih, termasuk bagian daripada prinsip dasar ilmu usul fikih. Jadi kalau fikih itu adalah tasdik, ya, kajiannya adalah tasdik. Sedangkan usul fikih itu adalah apa? Tasawur. Karena tasawur itu